ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kekuasaan dan pengaruh interpersonal. Dan langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Renanda. Silakan Mbak Renanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekuasaan dan pengaruh interpersonal yang di dalamnya terdapat power atau kekuasaan yang merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi apa yang dipikirkan dan apa yang dikerjakan oleh orang lain. Kemudian ini berkaitan erat dengan influence atau pengaruh. Jadi orang yang memiliki kekuasaan pasti dapat mempengaruhi orang-orang yang ada di bawahnya. Kemudian aspek penting dari kekuasaan atau power ini adalah asimetrikal, yang berarti kita lebih berkuasa daripada orang lain. Artinya maksudnya sama, bahwa orang yang memiliki power lebih berkuasa daripada orang lain. Kemudian kekuasaan dan pengaruh interpersonal ini memiliki beberapa prinsip, diantaranya itu beberapa orang lebih kuat daripada orang lain. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan dapat dibagi dengan cara apa? Dengan cara memberdayakan orang lain. Dan strategi untuk memberdayakan orang lain yang pertama adalah angkat harga diri orang tersebut. Kemudian bersikap terbuka, positif, tegas, dan mendukung. Kemudian yang ketiga adalah bagikan keterampilan dan pengambilan keputusan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu kekuasaan dapat ditingkatkan dan juga dikurangi. Kemudian yang keempat adalah kekuasaan mengikuti prinsip bunga kurang. Maksudnya adalah orang yang memiliki kekuasaan cenderung lebih sedikit memiliki minat dan juga ketergantungan terhadap orang lain. Kemudian yang kelima adalah kekuasaan menghasilkan hak istimewa. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah kekuasaan memiliki dimensi budaya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah materi yang disampaikan oleh Mbak Renanda. Dan langsung saja kita ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Reha. Silakan Mbak Reha. Power dalam komunikasi intrapersonal. Dalam komunikasi intrapersonal, power dibagi menjadi 4. Yang pertama ada power in the relationship atau power dalam hubungan. Power dalam hubungan ini ada 5 macam. Yang pertama reference power, yang kedua legitimate power, yang ketiga expert power, yang keempat information persuasion power, yang kelima ada reward and conversive effect on other power base. Nah, yang kedua ada power in the person atau power yang berasal dari dalam diri sendiri. Power dalam diri sendiri ini ada 3 komponen yang menyusunnya. Yang pertama ada kompetensi, yang kedua ada karakter, yang ketiga ada karisma. Selanjutnya ada power in the message atau power yang dimiliki oleh pesan itu sendiri. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama general verbal strategies atau pesan yang disampaikan secara umum. Yang kedua ada specific language choice atau pesan yang disampaikan secara khusus. Yang ketiga ada nonverbal. Yang keempat ada listening, di mana kita dapat menyampaikan informasi dengan cara mendengarkan orang lain terlebih dahulu. Dan yang terakhir, macam powernya ada resisting power and influence, di mana ini adalah power di mana kalian bisa menolak ataupun tidak setuju terhadap suatu power dengan cara negosiasi dan justifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah materi yang disampaikan oleh Mbak Reha. Dan langsung saja kita ke materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Mas David. Silahkan Mas David. Di sini saya akan menerangkan tentang materi penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh. Power ini bisa digunakan untuk keadilan dan juga bisa digunakan untuk ketidakadilan dan keegoisan, yaitu pelecehan seksual. Dan satu yang terkait seksual, fisik maupun verbal, atau yang mempengaruhi kerja individu, membuat sikap intimidasi dan sikap ofensif di tempat kerja. Ini awalnya juga sederhana, yaitu bercanda-bercanda tentang seks. Lama-kelamaan bentuk ini akan berubah menjadi tindakan fisik. Untuk menghindari tentang pelecehan seksual ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu mulai dari asumsi bahwa rekan kerja kita tidak tertarik pada seksual atau percandaan seksual. Yang kedua yaitu dengar dan lihat reaksi negatif terhadap diskusi yang terkait dengan seks. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, dari mengatakan dan membuka terhadap orang lain, yang mana nantinya orang lain tersebut bisa marah terhadap kelakuan kita tersebut.
Baik, terima kasih. Itu tadi adalah materi yang disampaikan oleh Mas David. Dan langsung saja kita ke materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Mas Alwi. Silakan Mas Alwi. Power play. Power play adalah pola tindakan yang dilakukan seseorang secara berulang-ulang dengan tujuan memanfaatkan orang lain. Ada beberapa jenis dari power play. Yang pertama adalah nobody upstairs. Artinya, orang lain menolak untuk mendengarkan permintaan kita. Yang kedua adalah you owe me. Artinya, orang lain membantu kita dengan tujuan agar kita membantunya di masa depan ketika ada masalah, atau kata lainnya adalah pabrik dalam membantu. Yang ketiga adalah you got to be kidding me. Perkataan seseorang terkesan tidak serius dan bercanda, namun tujuan dari perkataan tersebut adalah menjatuhkan opini kita. Ada beberapa cara dalam merespon power play. Di antaranya adalah mengabaikan power play seseorang dan mengabaikan kepemimpinan dari orang lain. Yang kedua adalah menyatakan perasaan kita, seperti marah ketika orang lain melakukan power play kepada kita. Yang ketiga adalah menganggap power play sebagai pola tindakan yang terisolasi atau tidak dilakukan secara berulang-ulang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Beberapa kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah materi yang disampaikan oleh Mas Alwi. Dan juga untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.